Ini adalah materi kita hari ini, minggu ini ya. Materi kita minggu ini ada yaitu tentang email. Kelanjutan ya. Kalau ke minggu kemarin sebelum PTS kita sudah belajar membuat email. Nah, Bapak berharap kalian sudah punya email. Karena materi hari ini bukan lagi membuat email, tetapi kita sudah harus masuk ke dalam email. Oleh karena itu, anak-anak pastikan email kalian sudah aktif. Bagi yang belum ada emailnya, silakan buat dulu emailnya, baik dari handphone atau dari mana silahkan. Buat secara pribadi, Bapak sudah buat sampaikan materi cara membuatnya. Kalau lupa silahkan buka di Dispensa Pacak, sudah ada. Nah, apa yang menjadi materi kita minggu ini? Yaitu yang pertama, ya, login email. Maka perhatikan, kalian harus bisa login email. Yang kedua, inbox atau kotak surat masuk, ya. Yang ketiga adalah sendbox, kotak surat keluar. Nah, yang keempat nanti yang kita pelajari compose atau mengirim surat, ya, mengirim surat kepada teman atau kepada orang lain. Yang kelimanya adalah mengirim file berkas. Nah, ada 5 yang materi yang kalian harus pahami di pertemuan. Kalau kalian perhatikan, ya, Bapak punya 2 web browser. Kalau kemarin sudah Bapak jelaskan ada banyak web browser ya, silahkan kalian tinggal pilih saja. Cuma kalau di laptop Bapak ini Bapak hanya pilih 2, karena ini yang Bapak gunakan. Bapak tidak mau yang lain lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian sudah pernah login, maka ini muncul seperti ini. Ya. Ada muncul seperti ini. Kalau sudah pernah login, ini dia. Kalau sudah pernah login, maka ada di sini. Nah, ini adalah kalau punya kalian ini. Nah, kalau kau punya kalian seperti ini, email ini adalah punya kalian, silahkan langsung klik nama ini. Nah, tapi kalau bukan punya kalian, nah pastinya kalian tidak akan tahu passwordnya apa. Maka silahkan klik yang di bawahnya ini, ya, akun lain. Gunakan akun lain. Maka ketika kita klik ini, maka dia akan masuk ke sini. Nah, silahkan dimasukkan emailnya. Nih, emailnya kalian apa? Contoh ya, Olgio. Kalau misalnya @gmail.com. Nah, ketika Bapak klik ini, nah, maka dia minta password. Silahkan, ya. Bapak berharap kalian tidak lupa dengan password kalian. Silahkan isi passwordnya di sini. Passwordnya, ya, silahkan. Ini karena password Bapak, jadi Bapak tidak akan buka. Oke, nah, dia sudah langsung masuk. Tapi kalau dia minta konfirmasi ke handphone, silahkan dicek di handphonenya, ya. Kebetulan ini langsung sudah login. Nah, silakan di sini. Nah, yang Bapak mau sampaikan berikutnya ketika kalau kalian sudah seperti ini sudah masuk ke emailnya. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan di sini? Yang pertama, kotak masuk. Kotak masuk ini adalah kotak tempat email masuk. Jika ada orang yang kirim email ke kita, maka dia masuk ke sini. Ya, ke inbox ini. Nah, atau kotak masuk. Kalau bahasa Indonesia mungkin kotak masuk namanya. Ya. Jadi ini dia inbox, dia masuk. Nah, yang berikutnya, kalau misal ya kita sudah kirim surat. Nah, ada arsipnya. Nah, ada di sini dia arsipnya di sini. Desain ini. Desain ini adalah arsip. Ketika kita kirim email ke orang lain, maka dia diarsipkan di sini. Ya, atau dimasukkan ke sini. Jadi kita kapanpun kita bisa lihat lagi email yang pernah kita kirim. Jadi ini arsip, ya, tempat kita mengirim ke tempat surat yang kita kirim itu tersimpan. Ya, ini arsipnya. Jadi ada selengkap di sana disimpan. Nah, Pak, ini fungsinya apa sebenarnya? Yang satu ini, nak, ya, ada ini. Ini selalu ada ini. Nah, ini adalah ketika kita kirim surat tetapi batal, tidak jadi dikirim. Kita sudah mulai ketik, kita sudah mulai mengirim, tetapi karena mungkin waktu atau mati, segala listrik mati atau tiba-tiba internet padam segala macam, nah itu akan masuk ke sini, draft, ya, dia masuk ke draft, maka dia arsip kita yang gagal terkirim, dia masuk ke sini, ya, dia masuk ke sini. Ini adalah yang ini. Nah, dan yang berikutnya adalah yang kalian perlu pahami dengan baik
adalah compose. Compose ini ya, Bapak lingkari lagi dengan warna merah ya. Compose ini yang perlu kalian pahami. Ini fungsinya apa? Ini adalah mengirim pesan kepada orang lain ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia maka biasanya digunakan, bahasa Inggris dia gunakan kata compose ya. Kalau bahasa Inggris dia compose. Kalau bahasa Indonesia biasanya dia hanya langsung kata tulis. Nah, kalau atau dia kadang dia tulis pesan. Nah, tergantung. Nah, kalian menggunakan bahasa Indonesia yang mana? Kalau dia di Gmail, maka kalau dia bahasa Inggris maka dia tulisannya compose. Tapi kalau dia bahasa teksnya bahasa Indonesia maka dia tulis. Nah, ini biasanya digunakan, tulis pesan ini biasanya digunakan di Yahoo ya. Yang ini Yahoo. Jadi dua ini kalau ini compose ini baik di Yahoo maupun di Gmail kalau dia bahasa Inggris compose. Nah, itu dia yang perlu kalian pahami. Jadi apalagi Pak yang perlu? Nah, lihat perhatikan ini ya. Nah, ketika kita mau kirim surat, tinggal klik ini compose. Ya, kita klik compose, maka kotak ini akan keluar. Ya, kotak yang ini akan keluar, yang ini, yang Bapak lingkar ini ya. Nih, ini akan keluar. Nah, apa fungsinya Pak? Nah, ini adalah email. Nah, contoh Bapak Bapak mau kirim surat. Ini adalah email Bapak yang di Yahoo Turnip. Nah, ini adalah email Bapak to Yahoo. Nah, ini adalah to-nya ini adalah kepada siapa kita kirim, ke email siapa kita kirim. Ini pastikan Nak ya. Ya, ini to ini ya. To ini adalah nih, to-nya ini adalah kepada email siapa kita kirim. Jadi kalau kalian mau kirim ke email teman, pastikan kalian tahu email teman kalian itu apa. Nah, ini Bapak mau kirim ke Bapak sendiri, tetapi yang di Yahoo. Nah, setelah ini apalagi? Silahkan klik di sini. Ada subjek atau judul dari surat kalian apa, atau tema, atau apa namanya ya, judul lah istilahnya surat kalian apa. Apa namanya? Misalnya Bapak buat ini, coba kirim email atau praktek kirim email. Nah, ini Bapak copy ya. Nah, ini adalah judulnya, coba kirim email atau praktek kirim email. Nah, isinya apa? Misalnya yang terhormat Bapak Ramson Turnip. Berikut saya kirimkan email dan tugas saya. Nah, beserta dengan file gambar yang sudah saya kirim, yang sudah saya buat. Nah, ini adalah pesan. Ini adalah kirim ke siapa kita mau kirim. Sekali lagi ya Nak ya. Sekali lagi, ke siapa kita mau kirim. Ini dia, yang ini, kotak yang ini. Ya, kepada siapa kita kirim, ini dia. Harus berupa email. Nah, yang kedua, apa judul dari surat kita? Nih, judulnya apa? Tolong dibuat. Nah, yang ketiga adalah isi surat kita apa? Usahakan secara formal Nak ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah ketika kalian mau kirim file. Ini dia. Kalau mau kirim file Nak ya, silahkan klik yang ini. Ya, kalau mau kirim file, Bapak bikin warna yang agak jelas. Ini. Ya, ini warna ini yang kotak kancing ini ya Nak.
ya, berupa kotak kancing nih. File bentuk PDF, bentuk gambar, bentuk Excel, bentuk Word, bentuk apapun dia berbasis digital atau file, silakan klik ini. Ya, Bapak coba kirim ya, sekalian langsung. Ini ke Bapak klik, tep, ya, maka dia cari apa file yang mau dikirim. Contoh, ya, Bapak mau kirim file logo SMP, ya, logo SMP. Nah, ini ada prosesnya. Nah, ini sudah selesai, nak. Ini adalah file yang logo SMP yang kita akan kirim. Nah, ini. Nah, kalau mau batal silahkan klik ini. Kalau mau salah, misalnya salah kirim, ini, klik ini, maka dia akan terhapus. Oke. Nah, kalau sudah silahkan klik ini. Ya, silahkan diklik send. 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 Ya, message send. Nah, sudah terkirim. Ya, seperti yang Bapak bilang bahwa ketika kita kirim email tidak akan lama. Nah, sudah terkirim. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Ya, ke inbox send tadi. Perhatikan, nak, di sini dia. Ya, di inbox tadi. Setelah kita klik ini, ya, ketik send, maka dia muncul ke sini. Ini adalah file atau pesan yang kita kirim tadi. Ini pesannya tadi yang kita kirim tadi. Nih. Ini pesan yang kita kirim. Nah, apakah sudah terkirim? Nah, kita coba cek ya di email Bapak yang apa namanya, yang Gmail, yang Yahoo. Kita cek. .yahoo.com. Oke, kita cek di sini. Nah, karena belum pernah login, Bapak belum pernah login, mungkin yang pertama kali ya, Bapak login. Bapak coba Gmail, emailnya adalah yahoo.com. Silakan langsung diklik, oke. Send me notification. Kalau ini dia akan kirim lagi ke handphone, nak. Silakan dicek. Kalau ada seperti ini, pesan seperti ini, artinya ada dikonfirmasi ke handphone. Silakan cek handphone kalian, ya. Di Google juga kadang seperti ini. Ya, silakan dia. Kalau ada pesan seperti ini, artinya ada yang dikirim ke handphone. Silakan dicek handphonenya. Ada kata yes, apakah Anda benar bahwa ini adalah Anda yang masuk? Nah, di handphone dimunculkan di sana. Silakan klik yes, maka dia akan otomatis masuk. Dan minta password, dia masuk kode. Di handphone akan dikirim kodenya, nak. Ya. Silahkan cek, ini adalah untuk memastikan bahwa ini adalah email kita benar. Gitu. Silahkan dicek di handphonenya, so kalau muncul seperti ini. Nah, di handphone juga langsung otomatis terkeluar karena dia sudah diverifikasi benar. Gitu. Ini, nak, ya. Nah, ini dia, nak. Yang Bapak kirim tadi dari Gmail itu adalah ini. Sudah masuk. Ya. Nah, dia masuk di inbox di sini. Nah, perhatikan di Yahoo juga sama, nak, ya. Kalau dia bahasa Inggris dia compose. Ini ada send juga nih. Jadi ini di send, ini arsip, ya, ada juga yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada draft juga, ada draft, ini adalah tempat yang batal dikirim yang tadi. Oke. Nah, di email lebih lengkap lagi semua, nak. Nah, ini dia yang pesan yang Bapak kirim. Bapak buka email yang sudah masuk tadi, silakan dibuka. Nah, ini dia emailnya yang sudah terkirim. Dia ada di inbox. Sekali lagi Bapak buka, klik di sini, tinggal. Nah, ini yang datang dari Gmail. Nih, pengirimnya adalah Olgio ini. Nah, bagaimana dengan ketika surat ini misalnya sudah Bapak terima suratnya dan mengatakan bahwa surat atau pesan atau email sudah diterima? Silahkan tinggal diklik ini, ya. Silahkan tinggal diklik yang ini. Nih, ini forward, ya. Kita Bapak kemarin sudah nih, atau klik di sini aja, atau replay, ya, atau replay. Ini replay, ini replay aja, ya. Tapi jangan replay all, nanti semua dikirim, dibalas. Oke, ini akan dibalikin lagi. Oke, dikirim. Oke, tugas sudah, misal ya, sudah Bapak terima. Terima kasih. Oke, Bapak setelah itu clear, Bapak kirim lagi.
kirim. Nah, apa namanya? Yang sudah Bapak kirim tadi akan masuk lagi ke send. Karena Bapak mengirim, sebenarnya Bapak mengirim email. Nah, ini dia kirim. Ini. Tapi dalam bentuk kirim. Nah, ini dia bentuknya, modelnya nih. Nah, setelah itu kita cek di Gmail-nya. Apakah sudah dibalas? Misalnya kita sudah ada balasan dari Bapak ya tentang tugas saya. Nah, kita di sini refresh emailnya, login lagi atau buka lagi emailnya, coba cek apakah sudah, oh ada balasan dari Bapak nih, tetap dikirim. Nah, ya di sini ya di inbox dia klik di sini ya sudah, ternyata sudah sampai tadi. Ini adalah pesan Bapak tadi. Nih, oke, pesan tugas sudah Bapak terima. Terima kasih. Nah, sudah jelas kelihatan di sini. Nah, itulah dia nak ya. Yang kita pelajari hari ini ada tiga, ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu inbox, ya inbox ini. Yang kedua adalah send, ini draft, ya atau tempat batal surat yang kita kirim, dan yang ketiga ini dan yang berikutnya adalah forward, ya reply, ini reply, membalas email yang kita terima gitu, reply. Nah, itu replay. Ya, ada banyak ya hari ini. Terima kasih nak, itu materi kita, mudah-mudahan kalian